Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sepertinya Pak Susno Dewa Aji mengalami linglung sahabat. Saya tidak mau mengatakan bahwa beliau keliru, sebab beliau ini adalah mantan Kabar Eskrim sebagai petinggi yang pernah menangani penyidikan di Republik ini ya, di Polri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena baru-baru ini ada pernyataan Pak Susno Dewa Aji yang sepertinya mempersoalkan penetapan tersangka Panci. Sepertinya beliau tidak puas karena menganggap bahwa yang berhak menentukan asli dan tidaknya ijazah Pak Jokowi itu harus lewat PT Tun. Sementara ada pernyataan sebelumnya Pak Susno Dewa Aji sangat jelas bahwa sesungguhnya yang berhak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli adalah yang mengeluarkan ijazah itu, dan itu merujuk kepada UGM sebagai perguruan tinggi di mana Pak Jokowi pernah menempuh pendidikan di sana, dan ijazah itu kemudian diterima oleh Pak Jokowi bersama dengan teman-teman seangkatannya yang lain yang bersamaan di wisuda. Dan saya kira itu sudah tidak bisa lagi kita terlalu panjang bicara karena sudah banyak pengakuan, termasuk Rektor UGM sendiri sudah memberi pengakuan. Nah, untuk lebih jelasnya saya mau memperlihatkan dulu video bagaimana Pak Susno Dewa Aji dulu memberikan legitimasi terhadap UGM sebagai satu-satunya lembaga yang paling sah mengeluarkan ijazah tersebut. Ini videonya. Apakah ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu sah apa tidak? Nah, untuk mengetahui sah apa tidak itu adalah institusi yang mengeluarkan, yang paling berwenang memberikan penilaian. Nah, sudah jelaskan itu waktu belum linglung ya. Ini mungkin faktor usia saja, ini faktor usia. Dan yang membuat kita kemudian kaget ketika pernyataan ini keluar pasca Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Tiba-tiba saja Pak Susno Dewa Aji mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak boleh karena harus status ijazah itu betul-betul sudah ditetapkan melalui PT Tun. Seperti itu kira-kira kasarnya yang disampaikan oleh Pak Susno Dewa Aji. Dan itu kemudian diglorifikasi oleh seluruh YouTuber yang ada di kelompok Panci CS. Jadi seolah-olah Pak Susno Dewa Aji menyalahkan apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, karena ijazah ini belum ditetapkan asli oleh PT Tun. Padahal kita tahu bahwa PT Tun itu kan tidak sembarang menangani kasus. Kalau misalnya itu terkait soal ijazah, apalagi pun dipakai menjadi capres, PT Tun hanya akan menerima berdasarkan hasil keputusan dari KPU bila mana orang yang tidak puas dengan proses administrasi yang terjadi di sana. Salah satunya itu adalah soal ijazah. Jadi ada orang yang dikorbankan, yang merasa korban pada saat misalnya mereka berkompetisi dan menggunakan ijazah itu. Apakah pada saat Pak Jokowi menjadi calon wali kota? Tapi kita tahu bahwa salah satu rivalitas Pak Jokowi dulu waktu maju menjadi wali kota itu adalah seorang dosen dari UGM sendiri, dan itu juga sudah speak up beberapa bulan yang lalu bahwa ijazah Pak Jokowi asli karena saya adalah salah satu rivalnya waktu bertarung di wali kota Solo. Atau misalnya Pak Wisibowo lah yang dikalah pada saat gubernur, harusnya itu yang protes, atau Pak Prabowo. Tapi kalau para kuclu-kuclu ini yang mau datang melapor ke PT Tun, tidak mungkin bisa diterima karena tidak dalam posisi itu PT Tun kalau terkait soal ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, apa yang dipertontonkan oleh Pak Susno Dewa Aji ini, sekali lagi saya tidak mau mengatakan bahwa beliau salah, beliau keliru. Ya mungkin linglung saja faktor usia. Mungkin dia lupa bahwa dia pernah menyatakan sebagaimana video yang saya cuplikan sebelumnya. Betul-betul saya juga kaget pada saat menonton videonya itu. Nah, itu yang dipakai mengglorifikasi hari ini. Terkesan sekali lagi bahwa dia mendukung Roy Suryo dan menyudutkan para penyidik di Polda Metro Jaya. Nah, coba kita dengar dulu seperti apa pernyataan Pak Susno Dewa Aji.
Polda Metro mengumumkan, tetapi tidak diberitahu misalnya alasannya menjadi tersangka sudah ada alat bukti berupa apa ya. Hanya dijelaskan bahwa sudah sekian ratus saksi yang diperiksa, kemudian sekian banyak ahli. Mestinya itu bukanlah menjadi patokan yaitu menentukan bahwa suatu perkara itu cukup bukti atau tidak. Karena kewenangan untuk menentukan suatu tindak pidana cukup bukti atau tidak untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, apalagi untuk menentukan beberapa orang atau seorang menjadi tersangka itu full kewenangan daripada penyidik Polri, bukan ditentukan oleh banyaknya ahli yang diperiksa, bukan ditentukan oleh banyaknya saksi yang diperiksa. Kemudian kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan yaitu ijazahnya Pak Jokowi itu sah atau tidak, atau asli atau tidak, itu tidak kita dengar gitu. Karena kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu, untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli, sedangkan yang para tersangka mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Lalu saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah Peradilan Tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat Tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu. Jadi mencemarkan nama baik, bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan Pak Susnul Haji yang baru-baru itu. Jadi sepertinya memang Pak Susnul Haji juga ini tidak menyimak baik-baik pernyataan daripada Kapolda Metro Jaya pada saat dirilis tersangkaan itu. Ini saya kira penting juga di blow up kembali ya, biar semua terang buat sahabat-sahabat bagaimana Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil pernyataan dari UGM dan uji forensik Mabes Polri. Nah, ini dia videonya. Penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Jokowi Widodo adalah asli dan sah. Jadi saya kira clear sahabat ya. Makanya saya betul-betul bingung hari ini. Saya saja bingung ya melihat Pak Susnul Haji, apalagi masyarakat pada level bawah. Bagaimana dia akan menanggapi olengnya ini kapal yang ditumpangi oleh Pak Susnul Haji. Dulu tegak lurus, betul-betul sesuai dengan aturan yang ada caranya bicara. Ya, hari ini mohon maaf Pak Susno, saya tidak mengatakan Bapak salah atau keliru ya. Tapi faktanya apa yang Bapak sampaikan saya kira tidak tepat. Dan saya kira ini penting untuk dikaji lebih dalam apakah saya juga keliru memahami Pak Susnul Haji atau bagaimana. Atau saya keliru memahami aturan atau undang-undang yang ada terkait soal sengketa ini, sengketa soal ijazah. Yang pasti bahwa sesungguhnya yang paling layak mempersoalkan ini ijazah kalau dia lewat Petitun itu adalah orang yang merasa dirugikan langsung. Pertanyaannya kucul-kucul ini apa ruginya? Apa memang dia pernah baku lawan dengan Pak Jokowi di pilkada atau di pilpres? Kan tidak. Inilah yang jadi masalah hari ini, karena semakin banyak orang pintar yang menafsirkan undang-undang, semakin juga banyak perspektif yang masuk di dalamnya, apalagi kalau itu sudah disusupi oleh kepentingan politik. Macam-macam lah. Ada juga yang hanya karena berupaya mencari popularitas, hanya mau berbeda saja dengan orang. Nah, sekelas Pak Susnul Haji saya tidak yakin bahwa dia ada dalam posisi itu ya.
Sekalipun beliau ini adalah orang yang pernah nyalek di PKB, tapi kan saat ini tidak aktif lagi di sana. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.